Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Paslika dimanapun kita berada, hari ini kita berjumpa kembali di acara podcast SMP Negeri 24 Surakarta, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema yaitu terkait dengan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 24 Surakarta. Dan pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, tetapi bersama dengan Bapak Guru senior kita, yaitu Bapak Sumarmo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat semua. Tolong diingatkan anak-anak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah kabar sehat dari Bapak Sumarmo dan anak-anakku semuanya terkait dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 24 Surakarta. Hari ini karena kita masih di saat-saat pandemi, jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kita berdiskusi ini kita sudah memakai masker dan lain sebagainya, sudah melakukan protokol kesehatan. Pak Marmo, hari ini tugas kita adalah terkait dengan pengenalan lingkungan sekolahan. Jadi anak-anak siswa baru kelas 7 yang dari SD yang ada di Surakarta, di kabupaten yang lainnya sekitarnya, itu harus tahu, mengenal lebih jauh, lebih dalam terkait lingkungan sekolahan kita. Terkait dengan lingkungan sekolahan kita, gambaran umum dulu Pak Marmo, seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih Pak Beki. Anak-anak sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Kalian diterima di SMP Negeri 24 Surakarta. Ini suatu kebahagiaan yang luar biasa Pak Beti ya. Betul. Ya. Sebelum nanti Anda masuk, mudah-mudahan tahun ini nanti bisa masuk seperti biasa. Doa kita bersama. Amin. Ya. Ini lebih dulu akan kami kenalkan karena lingkungan di SD dengan di SMP itu berbeda Pak. Ya. Kita awali dulu dari gurunya. Kalau di SD mungkin gurunya terbatas hanya sekitar 10 sampai 15. Itu kalau SD-nya yang cukup besar. Tapi kalau kadang-kadang hanya ada 7, 8. Nah, nanti anak-anak di SMP itu gurunya banyak. Di SMP 24 itu sekitar 40-an lebih gurunya. Ya. Sehingga nanti terjadi perbedaan supaya nanti kalian siap. Apa mapelnya banyak. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan SD, Pak. Hanya pengembangan. Hanya kalau di SD kan mungkin IPA, matematika, bahasa Indonesia yang mengajar satu orang wali kelas. Betul. Tapi kalau di SMP nanti akan diajar oleh masing-masing guru, sehingga satu mata pelajaran diajar oleh satu guru, sehingga gurunya lebih banyak. Nah, tadi sudah dijelaskan di depan mungkin oleh kurikulum. Kalau di SD mungkin juga ada kegiatan ekstrakurikuler Pak, tapi terbatas, tidak seperti di SMP. Di SMP nanti Anda bisa memilih, tapi pesan saya ya, karena banyaknya kegiatan ekstrakurikuler di SMP, jangan sampai nanti kalian terlalu sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler sehingga sampai di rumah capek, meninggalkan kewajiban utamanya belajar. Ya, di antaranya ada ekstrakurikuler itu pencak silat ada, tari ada, musik ada. Nah, dan itu semua membutuhkan sarana, baik itu ruangan maupun alat-alat yang diperlukan. Nah, di SMP itu terkaitan dengan ruang Pak Betty ya. Itu jelas ruang kelasnya lebih banyak, pasti itu. Sekitar ada 24 ruang di sini Pak, bahkan lebih ya. Untuk kegiatan belajar mengajar sekitar 23 kelas. Kemudian yang lain ada ruang aula. Aula itu di belakang sana cukup luas, biasanya untuk rapat dengan Bapak Ibu wali murid. Tetapi juga kalau siang hari, insya Allah kalau nanti sudah aman, digunakan juga untuk kegiatan sholat berjamaah bersama dengan Bapak Ibu guru ya. Kemudian BP atau BK di SD ada nggak Pak? Kelihatannya tidak Jarang ada. ya. Jarang. Nah, kalau di SMP nanti ada ruang BK. Nah, jangan salah
salah mengerti kalau anak-anak yang sering masuk ruang BK itu pada umumnya anak-anak yang bermasalah. Betul. Tapi sebenarnya salah itu. Kalau Anda punya masalah, baik masalah belajar dan sebagainya, tanya atau datang saja ke ruang BK. Berarti berkonsultasi. Konsultasi tentang masalah yang dihadapi, mencari solusi jalan keluarnya seperti apa. Jangan sampai masuk BK gara-gara bolos, masuk BK gara-gara tidak mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Nah, itu ruang BK ada nanti. Gurunya juga ada 3 atau 4 itu. Lalu kantin, Mas, ya anak-anak sekalian, kalau di SD mungkin kantin hanya 1. Di sini nanti ada 1, 2, 3, mungkin 4 kantin. Karena muridnya juga banyak, total itu kalau masuk semua sekitar 600-an, maka tidak mungkin kalau kantinnya hanya terbatas. Sehingga kantin kemungkinan nanti ada 3 atau 4 ya. Dan anak-anak memang tidak diperkenankan untuk pada waktu istirahat nanti jajan di luar. Ya, ini untuk kepentingan kesehatan. Nah, berikutnya kaitannya dengan kamar mandi, Pak. Kalau saya sedang pelajaran kepingin keluar, pengen ke belakang, padahal muridnya banyak, apa kamar mandinya banyak? Kamar mandinya cukup banyak, Pak. Kemarin terakhir kami cek ada 10 kamar mandi. Jadi siap. Khusus siswa. Khusus siswa. Bapak Ibu guru ada sendiri ya. Jadi jangan khawatir nanti anak-anak kalau misalkan pas pelajaran kemudian perut sakit atau kepingin buang air kecil, silahkan ya. Kemudian nah, halaman di SD mungkin juga tidak seluas di SMP. Di sini halamannya dimanfaatkan untuk lapangan olahraga. Ada lapangan bola basket, ada lapangan voli, ada lapangan lompat jauh ya. Yang di sekitarnya ada taman. Nanti bisa anak-anak lihat. Disitulah nanti anak-anak berolahraga. Dan sekali tempo anak-anak juga akan dibawa mungkin nanti bisa menikmati lapangan Kota Barat yang sekarang sedang direhab. Bagus itu ya. Ya. Kemudian berikutnya, ini berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Tadi disampaikan Bung Arsyad waktu menjelaskan tentang kurikulum. Sekolah kita itu sekolah Diwiata. Kebetulan di sini tamannya luar biasa. Ada taman vertikal, ada taman di belakang sana, cukup kolam-kolamnya juga ada. Bahkan ada lukisan yang indah, bisa untuk selfie, silahkan. Tapi maaf, di sekolah tidak boleh bawa api. Kalau misalkan mau selfie ya pas hari libur mau ke sekolah silahkan ya. Nah, kalau pinjam buku SD mungkin ada juga, tapi tidak ada pengelolaan secara detail seperti di SMP. Di SMP perpustakaannya jauh lebih besar, ruang bacanya cukup memadai, petugasnya juga tidak hanya 1 orang. Ada 3 atau 4 orang yang nanti akan melayani anak-anak di waktu istirahat. Kalau mau membaca-baca buku di ruang perpustakaan, di sana disediakan ruang untuk membaca dan dilayani oleh Bapak Ibu petugas termasuk Bapak Ibu guru yang akan melayani anak-anak pinjam buku. Dibawa pulang boleh, Pak? Boleh, silahkan. Ya. Ada pula tempat ibadah, jangan khawatir ya. Tempat ibadah ada 1 musola di atas itu, kemudian nanti kalau sholat jamaah bareng kita padukan, kita jadikan satu dengan aula. Sehingga nanti sekitar 400-500 anak bisa sholat jamaah bersama-sama, sholat duhur terutama, dan dulu pernah juga dilaksanakan sholat asar menjelang pulang ya. Berikutnya anak-anak, ruang guru mungkin kalau di SD itu sempit karena memang gurunya terbatas. Nanti kalau di SMP ruang gurunya cukup luas ya, cukup luas ya. Bahkan ada sekolah SMP yang lain itu ruang gurunya ada 2 atau 3 ruang. Tapi tempat kita ada 1 ruang guru tapi cukup luas. Insya Allah nanti kalau kamu sudah sekolah di sini mau konsultasi ketemu Bapak Ibu guru, silahkan menuju ke ruang guru. Untuk detailnya nanti kalau kamu sudah datang ke sekolah, seharusnya kalau ini tidak masa pandemi, anak-anak saya ajak satu-satu ke ruang BK, ke ruang guru, ke ruang kepala sekolah supaya tahu kantinnya di mana. Tapi karena ini masa-masa pandemi COVID, maka untuk menjaga kesehatan lebih detailnya nanti kalau anak-anak sudah diperkenankan masuk akan tahu. Oh iya, satu lagi Pak, ada ruang laboratorium. Kalau SD mungkin belum ada ya.
Ada lab IPA, ada lab komputer, itu ada 2 ya. Ada lab musik yang kita gunakan ini ya. Nanti silahkan anak-anak yang punya kemampuan untuk bernyanyi, silahkan memanfaatkan ruang untuk musik ini. Oke Itu Pak Marmo. sementara ya. Tadi terkait dengan gambaran umum yang ada di SMP Negeri 24 Surakarta, secara umum sudah dijelaskan. Dan ini kita seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita tidak memungkiri terkait dengan digitalisasi, era digital, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sekolah SMP 24 ini ada enggak jaringan internet yang terhubung antar kelas dan lain sebagainya, sehingga anak-anak ketika belajar itu ya terfasilitasi, begitu Pak? Ya, alhamdulillah anak-anak, untuk sekolah kita wifi sudah ada. Jadi jaringan komputer untuk kelas-kelas yang kemarin satu tingkat kelas 9 itu sudah bisa menjangkau semua. Ke depan nanti untuk kelas 7, kelas 8 akan kami upayakan untuk di kelas itu bisa mengakses, sehingga Bapak Ibu guru waktu mengajar membutuhkan jaringan internet tidak perlu menggunakan HP-nya sendiri, tapi cukup dengan fasilitas internet yang ada di sekolah. Jangan khawatir, ada. Oke, berarti kan menjawab mungkin nanti pertanyaan anak-anak siswa baru kelas 7 ini nanti bagaimana. Nah, termasuk juga Bapak Ibu guru ketika memberikan pelayanan kepada siswa itu benar-benar maksimal. Anak-anak benar-benar diberikan materi yang luar biasa karena terjaring terkoneksi dengan langsung dengan internet. Kemudian Pak Marmo selaku juga Waka Sarana Prasarana dan juga di sini di sekolahan kita kan juga di tengah-tengah kota, jadi pastinya itu disorot oleh khalayak publik dimanapun, dan juga siswa-siswa kita dekat dengan jalan raya. Itu bagaimana Pak, biar nanti juga anak-anak tetap safety, tetap aman, dan juga nanti terkait dengan kebersihan dan lain sebagainya, itu bagaimana Pak? Ya, betul Pak Betty, sekolah kita itu kebetulan berdampingan atau sebelah depannya itu jalan raya yang cukup ramai. Tapi insya Allah nanti karena di sekolah kita sudah ada satpam yang siap untuk membantu anak-anak, termasuk orang tua yang mengantarkan ya. Jangan khawatir ya. Nanti sudah ada satpam, termasuk untuk kebersihan lingkungan. Di sini ada sekitar 4 tenaga kebersihan sekolah yang siap melaksanakan tugasnya menjaga kebersihan lingkungan sehingga anak-anak nanti belajar di SMP 24 ini dengan nyaman. Ya, sehat insya Allah. Ya. Berarti kan anak-anak tinggal berangkat, pulang, belajar di sini nyaman. Intinya terkait dengan kebersihan, dengan keamanan, dengan koneksi internet dan lain sebagainya, sarana prasarana. Insya Allah SMP 24 sudah siap untuk menyambut anak-anak kelas 7 yang siap, karena ini masih pandemi, harus masa pengenalan lingkungan sekolah ini harus melalui daring. Satu lagi Pak yang penting, meskipun kebersihan sekolah itu sudah diserahkan atau ditangani oleh petugas, anak-anak juga punya kewajiban untuk menjaga kebersihan kelasnya masing-masing. Betul. Ya, tujuannya apa? Ini adalah tujuan untuk mendidik. Jadi jangan semua diserahkan kepada petugas kebersihan. Kelasnya kalau perlu nanti kalau anak-anak sudah masuk, bagaimana kelas itu dihias supaya menarik, lebih menarik dari kelas yang lain, sehingga anak-anak nanti merasa nyaman, kerasan di sekolah. Berarti anak-anak diberikan kebebasan untuk berkreativitas untuk mengembangkan kelasnya masing-masing, gitu. Betul, silahkan. Oke, anak-anak ini terkait dengan pengenalan lingkungan sekolahan terkait dengan sarana dan prasarana. Sudah banyak tadi sudah dikupas oleh Pak Marmo. Mungkin terakhir ini Pak Marmo terkait dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolahan, karena ini masih pandemi, kita tidak tahu kapan selesainya. Semoga nanti juga segera berakhir pandemi ini. Kesiapan sekolah ketika nanti anak-anak mungkin memasuki sudah bertahap mulai tatap muka terkait dengan protokol kesehatan, bagaimana Pak? Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan simulasi. Bahkan sudah beberapa kali masuk, kita menggunakan pola baru masuk sekolah dengan protokol kesehatan. Artinya begini,
Nanti anak-anak turun di depan, ya, di antar orang tuanya, di sana sudah diatur. Turunnya di mana? Orang tua jangan sampai nanti berjubel atau berdekatan. Setelah turun, nanti anak-anak langsung ke tempat cuci tangan, kemudian dibersihkan dengan tisu. Setelah itu melanjutkan perjalanan, cek suhu. Setelah cek suhu baru menuju ke kelasnya masing-masing. Di sini nanti insya Allah ada bapak ibu guru petugas yang akan mengarahkan Anda masuk kelas mana. Waktu jalan pun nanti akan diatur supaya tidak berdekatan. Nah, ini nanti insya Allah kalau sudah berjalan, tahun ajaran baru sudah diperbolehkan masuk mungkin 50%, protokol kesehatan seperti yang saya jelaskan tadi akan dilaksanakan. Jadi anak masuk, urut, antri dengan jaga jarak, cuci tangan, cek suhu, kemudian masuk kelas juga demikian. Dan di kelas itu nanti tidak boleh kemana-mana, keluar tidak boleh, karena di situ nanti sudah ada bapak ibu guru yang akan mengatur. Kalau mau keluar ke belakang silahkan diatur, ya. Tidak kemudian waktu istirahat bergerombol, tidak boleh. Ini demi kesehatan anak-anak. Insya Allah SMP 24 protokol kesehatan yang dijalankan sudah cukup memadai. Oke Pak Marmo, tadi sudah dijelaskan berarti SMP Negeri 24 siap menyambut tahun ajaran baru 2021-2022, baik secara daring maupun tatap muka kita sudah siap ya Pak. Insya Allah. Kemudian terakhir pesan buat anak-anak siswa baru kelas 7 Pak, biar semangat belajar. Monggo. Oke, pesan saya begini, sejak beberapa 2-3 tahun terakhir tidak ada istilah sekolah favorit. Tolong ini dicamkan. Anda sekolah dimanapun sama, karena yang menentukan kualitas baik atau tidak itu adalah Anda pribadi, ya. Sekolah semua fasilitasnya sama, gurunya sama, maka jangan sampai kalau sekolah di SMP 24 dengan SMP 1 itu lebih bagus SMP 1, jangan. Ya mungkin terpaut 23 angka Pak. Nah, 124 angkanya. Ya. Tapi kualitasnya pengalaman kemarin SMP 1 itu ada yang masuk ke sana nilainya sedikit lebih tinggi yang ke SMP 24. Maka tolong itu pikiran sekolah favorit tidak favorit tolong dihilangkan. Yang penting Anda belajar dengan sungguh-sungguh, dengan fasilitas sekolah yang ada, insya Allah akan berhasil, sukses. Itu. Oke, anak-anak kelas 7 terkait dengan tema hari ini pengenalan lingkungan sekolah, karena sudah disampaikan oleh Pak Marmo, jadi kita sampai di sini. Terkait pesan terakhir dari Pak Marmo tadi, anak-anak semuanya, bahwasanya sekarang itu eranya itu sudah berubah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga sangat pesat, mengakibatkan sekolah-sekolah sekarang itu tidak ada sekolah favorit, apalagi ada zonasi dan sebagainya. Dan untuk itu SMP Negeri 24 siap untuk menyambut anak-anak kelas 7 semuanya untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih sahabat Pasliska dimanapun Anda berada semuanya. Pada kesempatan hari ini terima kasih Pak Marmo atas kesempatan yang sudah diberikan oleh sekolahan, dan kita seragamnya tidak matching karena Pak Marmo ini adalah sarpras, kesehariannya adalah mengurusi sarana prasarana. Maksud ngurusi sarpras sebagainya, batik kan tidak. Iya, tidak elok. Tadi karena tugas dan sebagainya saya pakai batik, Pak Marmo pakai kostum. Terima kasih olahraga. Dibela. Ya. Iya, karena biar nanti juga anak-anak paham dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih buat sahabat Pasliska dimanapun Anda berada. Kita akhiri podcast pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.